Setelah perkenalan, yang selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Yang pertama adalah pemaparan materi dari Amira Zafira mengenai pengertian dari demokrasi. Demokrasi. Tentu sudah tidak asing lagi mendengar kata tentang demokrasi. Ya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diterapkan di negara, terkhususnya di Indonesia. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Begitu jika mengutip kalimat dari Abraham Lincoln. Demokrasi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang berarti kekuasaan rakyat. Ya, rakyat berkuasa dalam menyampaikan aspirasi yang akan dikemukakan oleh perwakilan rakyat kepada pemerintah. Selain bebas, demokrasi juga bersifat prinsip, sehingga akan tercapainya kesejahteraan bersama rakyat negara. Demokrasi itu awalnya gimana ya? Dikutip dari Supardan, pada awal kelahirannya demokrasi itu nggak diminatin tau. Nggak diminatinnya itu dalam konteks tidak diminati banyak orang. Banyak yang bilang katanya demokrasi itu tidak bernilai. Karena saat itu, demokrasi memainkan yang relatif kecil dalam politik. Dan saat itu juga, demokrasi dianggap agresif dan tidak stabil. Dan cenderung mengarah kepada tirani. Nah, pada buku Plato yang berjudul Republik Revolusi Prancis, tahun 1789, mereka memberikan sumbangan pada konsep demokrasi, yang sejak saat itu menjadi nama baru republikanisme. Nah, sekitar abad ke-19, demokrasi meliputi sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil, dan politik lainnya seperti keinginan liberal. Sehingga bentuk dominan demokrasi dewasa ini juga demokrasi liberal. Seiring dengan perkembangannya zaman, bentuk ideal dari demokrasi sering berubah-ubah seiring dengan adanya perbaikan dari ide demokrasi itu sendiri. Next, bakal ada pemaparan materi mengenai prinsip dan tujuan dari demokrasi. Pada materi ini yang akan memaparkan materi adalah Bintang dan Yovan. Kami dari pasangan nomor 2 akan berusaha semaksimal mungkin mengedepankan prinsip demokrasi saat memimpin. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Kedua, jaminan perlindungan HAM. Ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Keempat, pergantian kekuasaan secara berkala. Kelima, kesamaan kedudukan dalam penegakan hukum. Selain itu, kami juga akan mengedepankan tujuan demokrasi tersebut. Yang pertama, memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi kepada masyarakatnya. Yang kedua, menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di dalam masyarakatnya. Yang terakhir adalah menciptakan masyarakat menjadi sosok yang aktif untuk ikut serta dalam memajukan sistem kinerja pemerintahan negara. Maka dari itu, sebagai langkah awal agar Sistem pemerintahan demokrasi tertanam dengan kuat. pilihlah kami menjadi. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari demokrasi. Seperti yang kita ketahui, negara kita, negara Indonesia, adalah negara yang pemerintahannya demokrasi, yang mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia terjaga. Yang kedua, pemerintahan dilantik atau diberhentikan oleh rakyat atau DPR. Yang ketiga, kewenangan atau kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan undang-undang untuk menjamin pemerintahan yang demokratis. Yang keempat, terdapat Dewan Wakil Rakyat yang terpilih secara bebas atau dalam pemilu. Dan yang terakhir, negara patuh atau taat terhadap hukum. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan jenis-jenis demokrasi. Terdiri dari 3 bagian. Dan untuk yang pertama yaitu berdasarkan kehendak rakyat yang disalurkan. Berdasarkan kehendak rakyat yang disalurkan ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung ini biasa disebut menjadi dasaran umum sebuah demokrasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di bawah demokrasi langsung, setiap orang itu memiliki kesempatan untuk menyuarakan pemikiran mereka atau memberikan suara pada kebijakan yang sedang diusulkan dengan tujuan perdagangan internasional atau kerjasama ekonomi internasional. Contohnya adalah pemilihan umum yang diselenggarakan secara terbuka kepada rakyat dan demonstrasi unjuk rasa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini menjadi lawan demokrasi langsung karena demokrasi tidak langsung ini melibatkan semua warga negara dalam sistem pengambilan keputusan melalui perwakilan rakyat yang telah mereka percayai. Untuk demokrasi tidak langsung ini adalah
penyelenggaraan pembuatan undang-undang yang menggunakan prinsip perwakilan rakyat. Selanjutnya, jenis yang kedua, yaitu demokrasi, ikatan antar alat kelengkapan negara. Yang pertama, demokrasi perwakilan referendum. Demokrasi ini tidak berbeda jauh dengan demokrasi tidak langsung. Hanya saja, demokrasi ini suara yang diberikan oleh warga berdasarkan sistem referendum atau perjanjian sebelumnya. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan parlementer. Demokrasi dengan sistem parlementer adalah jenis sistem demokrasi di mana dalam eksekutif dan legislatif memiliki hubungan yang agak erat di negara dengan sistem parlementer, yang dimaknai dengan pertanggungjawaban sepenuhnya dengan eksekutif kepada legislatif karena pimpinan Dewan Eksekutif merupakan anggota dari Dewan Legislatif. Yang ketiga, ada sistem pemisahan kekuasaan dalam demokrasi perwakilan. Berbeda dari sistem demokrasi parlementer karena kesetaraan kedudukan antar eksekutif dan legislatif. Salah satu contoh sistem demokrasi pemisah kekuasaan ini adalah ketika presiden memiliki wewenang untuk secara langsung memilih atau mencopot menterinya. Yang keempat, ada inisiatif rakyat dalam demokrasi perwakilan. Dewan legislatif dan eksekutif hadir di semua negara yang menggunakan sistem demokrasi inisiatif ini. Sama seperti di negara demokrasi lainnya. Hanya saja mereka diawasi dengan baik dalam keberadaan mereka. Misalnya, selama diskusi tentang efek inflasi di negara mereka karena adanya referendum, opsional atau yang diperlukan. Oke, yang selanjutnya adalah jenis demokrasi berdasarkan prinsip ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Yang pertama adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah jenis demokrasi yang sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang pemimpin negara, biasanya adalah seorang presiden. Selanjutnya yang kedua adalah jenis demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila termasuk jenis demokrasi yang berlandaskan kebudayaan, yang dimana biasanya azas yang dipakai adalah azas musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila ini juga yang dipakai oleh Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Selanjutnya adalah demokrasi rakyat atau sosial komunisme. Sosial komunisme adalah jenis demokrasi yang mengutamakan kepentingan kelompok dan rakyat kecil dalam membuat berbagai macam kebijakan. Oke semuanya, selanjutnya adalah materi mengenai contoh-contoh negara yang menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Pada materi ini akan langsung dijelaskan dan dipaparkan oleh Abi Hurairah. Sistem pemerintahan demokrasi banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Contohnya adalah Indonesia. Namun, selain Indonesia, ada juga beberapa negara yang juga menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Berikut adalah contohnya. Di benua Asia sendiri, ada negara Indonesia, Filipina, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, India, dan Israel. Di benua Eropa sendiri, ada beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Contohnya, Irlandia, Swiss, Jerman, dan Prancis. Di benua Amerika sendiri, contoh negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Brazil, Meksiko, dan Chile. Di benua Afrika sendiri, ada beberapa negara yang juga menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Salah satunya adalah Afrika Selatan dan Nigeria. Dan untuk di benua Australia, ada negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yaitu negara Australia dan Selandia Baru. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai demokrasi. Kami memohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekeliruan dalam pemaparan materi kami barusan. Dan kami akan sangat senang sekali apabila teman-teman mau memberikan kritik yang membangun agar kedepannya kami bisa melakukan pemaparan dan menyusun materi dengan lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan bye-bye.